Kami bertiga sehat-sehat. Karena Ars tak bisa ikut, alhasil Melisa hanya bisa pergi sendiri saja ke rumah Shanum. Dengan wajah yang masih agak sembab yang tak bisa ia sembunyikan. Kak Mel? Kak Mel kenapa? Shanum pun bisa langsung menilai kalau sang kakak memang baru saja selesai menangis. Shanum terlihat cemas. Shanum begitu penasaran ingin tahu apa yang terjadi dengan Melisa. Gak kenapa-napa, Num. Udah beres-beresnya? Gak mungkin gak kenapa-napa. Ayolah, Kak, cerita dong. Apa ada orang yang nyakitin Kak Mel? Shanum benar-benar protektif. Hal semacam itulah yang membuat hubungannya dengan Melisa semakin hari semakin baik. Itu juga yang membuat Mel Delapansa sadar kalau Shanum adalah saudari yang sangat tulus menyayanginya. Apa karena mata aku yang sembab-sembab? Tanya Melisa. Iya, Kak. Ada apa? Siapa yang udah bikin Kak Mel kayak gini? Diriku sendiri kok, Num. Gak ada seorang pun yang nyakitin aku. Kenapa? Masih dengan problematika yang sama? Mungkin kamu ngerti tanpa harus aku menjelaskannya. Shanum sangat mengerti. Selama ini, hal-hal yang membuat Melisa selalu terserang kesedihan adalah mengingat mendiang sang mami atau masalah kehamilan yang tak kunjung tiba. Baiklah, Shanum mengerti. Seharusnya Shanum tak membahas soal itu. Itu adalah hal-hal sensitif yang selalu sukses membuat Melisa merasa galau. Aku buatkan minuman anget ya, biar Kak Mel rileks. Minta Bija aja yang buatin. Kamu duduk di sini, simpan energi kamu buat besok lusa, Num. Shanum tersenyum. Kakaknya memang selalu perhatian. Mereka tak pernah bosan saling bertukar perhatian seperti itu. Inginnya Shanum mendengar curahan hati Melisa agar Melisa merasa lebih baik. Tapi Shanum tak ingin menyinggung soal itu karena tampaknya perasaan Melisa belum begitu stabil. Bi? Seru Shanum ke arah dapur. Iya, Non? Sahut Bi Ija tak pernah telat. Tolong buatin minum ya, yang anget-anget. Siap, Non! Setelah memesan minuman pada Bi Ija, Shanum pun mengajak Melisa untuk pergi ke kamar calon anak keduanya. Bantu nyiapin barang-barang yang harus dibawa besok ya, Kak. Oke, siap. Aku paling senang deh ngurusin perintilan bayi. Kayak wisata masa depan gitu. Shanum tersenyum mendengar itu, memang masih ada sedikit luka di balik senda gurau, tapi Shanum percaya kalau sang kakak juga akan segera mendapatkan keturunannya, secepatnya. Sore hari sebelum Huan pulang, Ars sudah mandi dan berganti pakaian dan berdandan tipis-tipis. Di dalam rumah apalagi di dalam kamar, dia tak selalu mengenakan hijab. Apalagi kalau rambut masih basah. Ars sedang menantikan Huan pulang dan tak sabar rasanya ingin segera mengabarkan soal kabar baik yang disampaikan oleh dokter Niar di rumah sakit tadi. Bang Huan bakalan seneng gak ya? Pikirnya. Ars malah takut kalau Huan akan merasa kerepotan saat nanti anak mereka lahir dan langsung dapat double. Ah, masa sih Bang Wan gak akan seneng? Ish, pikiranku kok jelek banget ya? Ars malah resah sendiri. Sayup terdengar suara deru motor sport, mungkin jaraknya masih sekitar puluhan meter. Sejak pulang ke rumah, Huan memang merasa tak segan lagi memakai semua barang-barang yang lama ia tinggalkan sejak menikah dengan Ars. Ars berjalan ke dekat jendela, siapa tahu Ars bisa melihat kedatangan Huan dari sana. Dan benar saja, lewat jendela itu, Ars bisa melihat suaminya sampai di depan gerbang dan masuk ke area halaman rumah. Hati Ars jadi deg-degan. Semakin langkah Huan mendekat, semakin kencang pula degup jantungnya. Huan memang pulang larut sore menjelang maghrib. Dia sangat berdedikasi dalam pekerjaannya, walau hanya jadi seorang montir. Tapi Huan benar-benar menikmati profesinya itu. Ars mana? Tanya Huan begitu masuk ke dalam rumah dan hanya mendapati Liliana duduk sendiri di ruang santai di dekat pintu masuk utama. 15 menit yang lalu pamit mau mandi. Jawab Liliana. Liliana sebenarnya ingin mengatakan soal kabar bayi kembar itu, tapi Liliana tahu,
Kalau mengatakan hal itu pada Juan adalah porsinya Ars, Liliana tak ingin mengusik momen itu. Ars nggak bilang soal hasil pemeriksaan tadi siang? Tanya Juan sebelum benar-benar beranjak ke kamarnya. Semua terpantau baik. Mama ikut ke dalam ruang pemeriksaan kok. Jawab Liliana dengan santai. Juan tak menyangka, apa benar Liliana mengantar Ars sampai ke dalam ruang pemeriksaan? Juan kira Liliana hanya menunggu di bench tunggu di luar ruangan. Makasih. Ucap Juan singkat saja, lalu ia pergi agak buru-buru dan ingin cepat-cepat sampai kamar. Liliana jadi senyum-senyum sepeninggal Juan. Liliana membayangkan bagaimana bahagianya Juan andai dia tahu kalau dia akan jadi seorang papa dari bayi kembar yang saat ini masih dikandung oleh istrinya. Mama mau ngasih tahu kamu, tapi mama rasa itu porsinya Ars. Well, selamat berbahagia, Juan. Kamu tumbuh begitu cepat, rasa-rasanya. Baru aja kemarin kamu lahir, dan sekarang kamu adalah calon orang tua. Batin Liliana. Hari ini dia begitu menikmati hari. Ada banyak hal positif yang membuatnya cepat lupa dengan apa yang terjadi sebelum-sebelumnya. Liliana sudah melupakan soal rasa bencinya. Liliana juga sudah melupakan keinginan untuk menjadikan Ana sebagai menantunya. Itu semua sudah tak berlaku lagi. Juan sampai di depan pintu kamar dan langsung masuk saja. Juan merasa tak perlu mengetuk pintu karena istrinya adalah orang yang paling dekat dengan dirinya seakan tak ada lagi batasan yang menghalangi. Hai! Sapa Ars dengan wajah berbunga-bunga. Sore ini dia cantik sekali. Walau hanya dasteran, tapi pesonanya tak pernah main-main. Hai, ada yang bersinar-sinar, tapi bukan berlian, Godah Juan, Ars tersipu. Aku ya? Ars begitu percaya diri. Tepat. Mau mandi dulu, atau mau dengar kabar baik dulu? Ars memberi pilihan pada Juan. Maunya sih mandi dulu, tapi mau dengar kabar baik juga. Ngapain dulu ya? Juan jadi bingung. Ya udah, nggak usah mandi dulu deh. Mandi dululah, biar bisa cerita sambil meluk-meluk kamu. Nggak usah mandi dulu juga masih bisa peluk kan? Ya, tapi abang kan bau keringat. Berdebu pula. Ya nggak apa-apa sih. Mandi dululah, sekalian ambil wudhu. Kan 10 menit lagi juga udah masuk waktu maghrib. Ya udah. Tunggu abang 10 menit ya. Bisik Juan lalu mengecup pipi Ars, tak lupa jemarinya mengelus menyapa si jabang bayi. Oke. Ars akan menunggu dengan sabar. Sementara Juan masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri setelah lelah seharian bergelut dengan debu dan oli mesin, Ars mempersiapkan hasik us tadi siang yang akan ia persembahkan pada Juan. Rasanya mendebarkan sekali. Sambil menunggu, tak lupa Ars juga menyiapkan pakaian yang akan Juan pakai setelah mandi nanti. Ars menyimpan potret USG itu di atas pakaian yang disiapkan. Biarlah Juan menebak-nebak dulu, baru nanti Ars yang menjelaskan semuanya. 10 menit sudah lewat 1 menit, Juan keluar dari dalam kamar mandi dalam keadaan segar. Bajunya udah disiapin? Tanya Juan. Udah dong, itu di atas kasur. Thanks. Juan berjalan ke arah pakaiannya berada. Sesampainya di sana, Juan heran karena ada selembar foto hasil us. Lantas ia menatapnya dengan seksama. Semakin usia kandungan bertambah, hasil us memang semakin jelas terlihat. Juan belum bisa membacanya secara pasti. Tapi dia heran, kenapa ada 2 objek utama yang ia lihat di dalamnya. Ars hanya senyum-senyum sambil memperhatikan ekspresi bingung Juan. Ini hasil pemeriksaan hari ini, Ci? Tanya Juan. Iya. Ini maksudnya gimana? Kok kayak? Juan amati lagi lebih seksama. Coba perhatikan lagi. Ars berjalan mendekat lalu berdiri di dekat Juan. Tapi kalian sehat-sehat kan? Alhamdulillah. Kami bertiga sehat-sehat. Juan spontan menoleh ke arah Ars karena jawaban Ars terdengar aneh sekali. Bertiga? Apa maksudnya bertiga? Kenapa?
Bang Huan kaget ya? Goda Ars. Wait, tolong kamu jelasin ini maksudnya apa? Pinta Huan masih dengan wajah kebingungan. Bayinya ada 2. Bisik Ars sehingga menambah kesan kejutan untuk Huan. Ekspresi wajah Huan berangsur berubah, dari kebingungan, terkejut sampai tersenyum dan binar-binar mata menyusul di akhir. Dia sampai tak bisa berkata-kata. Selamat! Kamu akan jadi papa dari anak kembar. Ucap Ars melanjutkan, menunggu Ataya hadir. Bayinya beneran ada 2? Bayi kita, yang ada di dalam sini? Apa? Sekarang EasyCash bisa cek limit pinjaman kita cuma dengan nomor HP? Iya, kabar baik yang disampaikan oleh istrinya. Iya, insya Allah, Bang. Hasil pemeriksaan hari ini memang kayak gitu, dokter. Niar juga cukup kaget karena mendeteksi detak jantung kedua tadi. Huan sangat bersyukur, rasa syukur ia tumpahkan dalam tetes air mata. Seorang Huan nyaris tak pernah menitikan air mata kecuali untuk momen-momen tertentu, dan inilah salah satunya. Huan memeluk Ars, memeluknya dengan erat dan belum tahu apa yang bisa ia ucapkan selain kata terima kasih dan kata bahagia pada istrinya. Rasa bahagia itu benar-benar tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ars mengerti, dia merasakan degup jantung Huan. Ars tahu kalau suaminya sangat bahagia saat ini. Makan yang banyak, sekarang ada 2 bayi yang menyerap nutrisi dari makanan-makanan yang kamu makan. Kata Liliana lalu menambah jumlah sup ke dalam mangkuk Ars. Liliana sangat perhatian, hal itu semakin hari semakin terasa oleh Ars. Makasih, Mah. Coba kamu telepon ibu sama adik kamu. Minta mereka untuk datang ke sini. Iya, Mah. Maaf belum sempat mengabari kalau ibu sudah menikah lagi beberapa bulan yang lalu. Liliana tidak tahu dengan kabar itu. Tapi dia ikut senang mendengarnya. Walaupun setiap ekspresi kesenangan Liliana selalu tersimpan rapi di balik sikap kalemnya. Oh ya? Syukurlah. Adik kamu kan masih kecil, dia memang masih butuh figur seorang ayah. Huan ingin mamanya tahu soal siapa yang menikahi Nana. Huan yakin kalau Liliana akan kaget mendengarnya. Mama tahu nggak siapa yang jadi suami ibu sekarang ini? Tanya Huan. Siapa? Apa kita mengenalnya? Tanya Liliana. Mama masih ingat Pak Arsen kan? Suaminya mendiang Tante Diana? Liliana mencoba mengingat. Papinya Melissa? Akhirnya Liliana ingat. Ya, itu papa sambungnya Ars sama Arigi saat ini. Mata Liliana agak terbeliak lalu melirik ke arah Ars yang begitu senang karena sekarang hari-harinya dinaungi dengan kebahagiaan. Benarkah? Jadi ibu kamu menikah dengan Pak Arsen? Iya, Mah. Wah, what a surprise! Liliana benar-benar tidak menyangka. Tapi sekarang, dia sudah tak memiliki sentimen lagi soal Ars dan Nana. Liliana juga sudah tahu kalau kasus korupsi yang melibatkan mendiang ayahnya Ars masih menyeret beberapa nama penting termasuk orang tuanya almarhum Clara. Liliana sudah berdamai dengan itu. Sekarang, kebahagiaan keluarga Ars juga merupakan kebahagiaan untuknya. Liliana turut senang mendengar itu. Shanum sedang menghadapi hal yang sangat mendebarkan di dalam hidupnya. Dia menantikan kehadiran anak kedua dengan prosedur operasi Caesar yang sebenarnya belum begitu siap untuk ia hadapi. Kalau harus memilih, Shanum ingin melahirkan secara normal saja, sayangnya itu tidak dianjurkan oleh dokter untuk menghindari resiko. Shanum sedang menunggu operasi, dia selalu ditemani oleh Zahran yang tak beranjak kemana-mana sejak sampai di rumah sakit semalam sebelumnya. Melissa juga ikut menemani di ruang perawatan. Melissa merasa harus memberi dukungan moral pada sang adik menjelang detik-detik kelahiran keponakan keduanya. Kamu harus puasa 6 jam dari sekarang ya? Tanya Melissa. Iya, Kak. Semangat ya, operasinya pasti akan berjalan lancar. Begitu masuk ruang operasi, Satset dan Ataya hadir di antara kita semua. Canda Melissa sambil mengelus perut Shanum. Hei,
emang bakalan sesat-sat itu, Kak? Shanum pun ikut tersenyum mendengar ucapan Melissa. Tadi aku tanya ke dokter, katanya kalau nggak ada kendala apapun, operasinya cuma berlangsung selama 40-60 menit sampai selesai. Bismillah. Shanum tak berhenti berdoa, mencoba menenangkan diri, dan melepaskan kecemasan-kecemasan di dalam otaknya. Kamu kan akan menjalani prosedur operasi Caesar Rex. Pasca operasi, insya Allah pemulihan kamu akan lebih cepat. Shanum mengangguk sambil tersenyum samar. Sebaik apapun metode operasinya nanti, tetap saja itu tak lantas membuat Shanum benar-benar tenang. Enhanced Recovery After Keyseoin Surgery atau WRACS adalah metode operasi Caesar dengan perawatan khusus yang berfokus untuk mempercepat pemulihan pasien. Berharap itu juga akan membuat Shanum lebih cepat pulih nantinya. Mungkin Shanum merasa cemas, tapi ada yang lebih cemas dari dirinya, yakni suaminya. Sejak tadi, Zahran lebih banyak diam dan menikmati ketakutan. Tapi dia selingi rasa takutnya dengan doa-doa. Zahran akan sangat merasa bersalah andai istrinya kenapa-napa. Zahran sangat menghargai betapa istrinya bertaruh nyawa demi untuk mempersembahkan kebahagiaan untuknya. Bangsa kenapa? Diam-diam Shanum memperhatikan. Shanum mengelus pipi Zahran yang senantiasa ada di dekatnya sedari tadi. Zahran pun ketahuan sedang menikmati rasa cemas dan takutnya, tapi cepat-cepat Zahran menyingkirkan itu agar tidak menimbulkan rasa cemas yang sama di hati Shanum. Bangsa cemas ya? Tanya Shanum lagi. Sedikit kok. Abang yakin semuanya akan berjalan baik, gak ada yang perlu ditakutkan kan? Zahran menggenggam tangan Shanum lalu mengecupinya. Kalau harus jujur, aku pribadi sih masih agak takut, tapi sedikit. Cuma ngebayangin gimana nanti pas perutku disayat. Harusnya aku nggak bayangin soal itu. Esti, jangan bayangkan soal itu. Insya Allah, kamu nggak akan merasakan sakitnya. Abang kan nggak akan kemana-mana. Abang akan selalu ada di dekat kamu. Jangan takut ya. Shanum mengangguk pelan sambil tersenyum untuk menenangkan hati Zahran juga. Melissa tersenyum melihat momen manis di saat Zahran menenangkan Shanum. Bagaimana Zahran menggenggam tangan Shanum, bagaimana Zahran menatap Shanum, bagaimana Zahran bicara begitu lembut pada Shanum. Aku bahagia lihat kalian. Dan kamu, Num, kamu adalah Daryl Pawang. Pawangnya Zahran. Siapapun gak ada yang nyangka kalau orang sekeras dia bisa jadi pria sejati seperti sekarang ini. Kalian benar-benar saling melengkapi satu sama lain. Aku senang melihat kalian kayak gini. Ungkap Melissa di dalam hati. Walaupun Zahran adalah mantan kekasihnya, dan Melissa juga sempat berpikiran bodoh untuk merebut Zahran kembali di masa lalu, tapi sekarang itu semua sudah terkubur. Sekarang yang Melissa rasakan adalah rasa bahagia dan kasih sayang semata. Melissa menyibukkan diri dengan bermain handphone. Tak lupa, Melissa juga sempat mengabadikan kebersamaan Shanum dan Zahran. Dia mengcapture momen saat Zahran menatap Shanum dengan sangat dalam dan hasil fotonya seolah berkata kalau Zahran sangat mencintai istrinya. Sweet banget. Gumam Melissa. Dia bisa merasakannya juga. Saat ini, yang standby di rumah sakit adalah Zahran dan Melissa. Yayuk akan segera menyusul. Sementara Airin dan Ilham fokus menjaga Arkana. Sesuai kesepakatan, Arkana akan diperbolehkan ke rumah sakit setelah Ataya lahir nanti sekaligus untuk memberikan kejutan untuknya. Tapi, kontak batin Arkana sangatlah kuat. Saat ini Arkana yang selalu ceria dan anteng, mendadak jadi anak yang rewel dan terus meronta ingin dipertemukan dengan Shanum. Indah pada waktunya. Kabarnya, proses operasi Caesar berjalan dengan lancar dan tanpa kendala apapun. Shanum langsung mendapatkan perawatan pemulihan dan seorang bayi perempuan lahir dengan sehat sempurna tanpa kurang apapun. Kabar itu membuat banyak orang bahagia. Bukan hanya keluarga, seluruh teman dan kolega bahkan para karyawan di perusahaan ikut merayakan kelahiran anak kedua dari seorang Zahran Arayan Prayoga. Setelah melewati serangkaian pemeriksaan dan dinyatakan dalam kondisi baik stabil, Shanum sudah dipindahkan ke ruang rawat inap yang luas dan memiliki fasilitas lengkap.
Mama! Arkana sudah diperbolehkan untuk bertemu. Dia berlari sambil menangis menghampiri Shanum yang masih harus terbaring relaks di atas ranjangnya. Halo abang? Sapa Shanum dengan senyum merekahnya. Sekarang kamu udah jadi kakak, harus kuat, harus jadi kakak yang sayang adik ya. Kata Zahran dan langsung menggendong Arkana. Itu adikku, Pah. Tanya Arkana masih dengan wajah yang agak basah karena air mata, lalu ia menunjuk pada bayi kecil yang ada di pangkuan Shanum. Ya, itu Ataya. Cantik kan? Airin dan Ilham masuk ke dalam ruangan. Keduanya juga tak sabar ingin segera menyapa cucu kedua mereka. Cantik ya, Pah? Kayak mama. Ucap Arkana berangsur membaik. Shanum tersipu setiap kali dibilang cantik, apalagi kalau yang bilang adalah jagoan kecilnya. Dipuji oleh anak sendiri, senangnya memang ada lebihnya. Welcome baby girl, Ataya. Airin semakin dekat dan tak sabar ingin bertatap muka dengan sang cucu. Mah, Pah. Shanum menyempatkan diri untuk salam pada papa dan mama mertuanya itu. Gimana kondisi kamu sekarang, Num? Kalau ada keluhan, jangan diam-diam aja ya, kasih tahu mama. Kata Airin begitu perhatian. Iya, Mah. Kamu hebat, Num. Puji Ilham kali ini. Shanum tambah tersanjung. Pujian itu membuat mood dan rasa percaya dirinya naik. Hebat kenapa, Pah? Tanya Shanum malu-malu. Pokoknya hebat. Terima kasih ya, udah berjuang keras buat ngasih papa dan mama cucu kedua. Ucap Ilham penuh apresiasi kepada Shanum. Sama-sama, Pah. Ya Allah, kamu cantik banget, Nak. Sini, Nung, mama boleh gendong kan? Setelah menanyakan kondisi Shanum, barulah Airin antusias dengan baby Ataya. Boleh, Mah. Beratnya 3,2 kg, panjangnya 52 cm. Lebih berat dari pas Ear baru lahir dulu. Kata Shanum lalu menyerahkan baby Ataya pada Airin. Wah, semoga kamu sehat selalu ya, Nak. Masya Allah, kamu cantik banget, sayang. Shanum senang sekali. Karena selain antusias pada baby Ataya, kedua mertuanya lebih dulu menanyakan kondisi Shanum, bahkan Ilham juga mengucapkan terima kasih. Hal-hal seperti itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh setiap wanita pasca persalinan. Perhatian dan kasih sayang orang terdekat adalah imun terbaik bagi para ibu. Pah, deketin mama, aku mau kecup pipi mama. Pinta Arkana pada Zahran untuk mendekatkannya pada Shanum. Oke, tapi jangan minta duduk di pangkuan mama dulu ya, perut mama masih luka, oke? Kata Zahran. Oke, Pah. Zahran maju lebih dekat kepada Shanum dan membiarkan Arkana mengecup pipi sehingga membuat Shanum terkaget. Shanum kaget sekaligus senang. Terima kasih, Mah. Mama hebat. Aku akan jaga mama sama adek selamanya. Ucap Arkana. Celotehnya sukses membuat seisi ruang dipenuhi rasa haru, bahkan Shanum sampai berlinang air mata saking senangnya. Airin dan Ilham yang mendengar juga ikut bangga dengan sikap manis cucu mereka. Terima kasih banyak sayang. Ucap Shanum lalu membalas kecupan Arkana. I love you, Mama. I love you more, jagoan. Airin ikut berkaca-kaca, begitu banyak kepingan kebahagiaan di detik itu. Mereka semua benar-benar larut dalam kebahagiaan. Lihat abang kamu, Nak. Abang kamu manis sekali, pasti dia akan menjaga kamu. Sampai kamu besar, sampai kamu tumbuh dewasa, Abang Arkana akan selalu menjaga kamu. Ucap Airin dengan lembut sembari menatap baby Ataya dengan sangat dalam. Ilham juga begitu, sesekali melirik ke arah Arkana, sesekali melirik ke arah Ataya dan keduanya adalah sumber kebahagiaan sejati baginya. Tak lama setelah itu, Yayuk datang. Beberapa saat kemudian Melisa dan Neres juga menyusul. Kebahagiaan Shanum begitu lengkap.
Keluarga dan orang terdekat selalu memeluknya dengan kehangatan. Menghapus luka masa lalu, tak membiarkan luka itu menjatuhkannya dan mengalahkan diri untuk berhenti bersyukur pada Yang Maha Pemberi bahagia. Ars sudah mendapat kabar bahagia itu. Alhamdulillah. Wah, kebahagiaan Mbak Sanum makin lengkap nih. Ars ikut bahagia dan ikut mengucap syukur atas kelahiran baby Ataya. Berikut Ars berharap kalau dia juga akan diberi kelancaran. Apalagi sekarang bukan hanya satu bayi yang ia kandung, tapi ada 2 sekaligus. Tak bisa dipungkiri, kadang ada rasa ragu dan takut yang ia rasakan. Susu kamu, jangan lupa habiskan. Tiba-tiba Liliana datang dengan segelas susu dan menyimpan susu itu tepat di depan Ars. Ars yang sedang menikmati waktu malam di ruang santai sampai kaget dengan kedatangan Liliana dengan sederet perhatian yang semakin intens ia curahkan untuk Ars. Makasih, Mah. Kapan kamu beres-beres rumah kontrakan itu? Biar Mama suruh orang aja buat membereskannya. Kamu jangan ada di lingkungan berdebu. Itu nggak baik buat kamu sama buat si kembar. Kata Liliana. Ars hanya tersenyum. Ternyata Liliana perhatian sekali. Bapernya sama seperti diperhatikan Huan di awal perkenalan. Bahkan ada rasa yang lebih ketika yang memperhatikan adalah Liliana mengingat Liliana sangat membenci di masa sebelumnya. Gimana? Nanti biar Huan aja yang ngurus, kamu tetap di sini. Kalau kamu mau pamit sama tetangga-tetangga kamu, ya udah nanti kalau beberes rumah udah selesai. Tanya Liliana lagi. Iya, Mah. Ars menjawab dan menurut saja. Nanti, kalau Papa Adi sudah pulang ke sini, kita adain syukuran. Kamu boleh undang siapapun yang kamu mau, termasuk orang-orang di lingkungan rumah kamu. Benarkah, Mah? Boleh? Boleh. Ars begitu bahagia. Saat menghadiri acara tasyakur acara 4 bulanan Sanum beberapa bulan yang lalu, Ars pernah berharap dan bermimpi bisa menggelar acara yang sama dan mengundang orang-orang. Ternyata, harapannya itu akan segera terwujud. Ars tak pernah menduga sederet kejutan-kejutan yang ia dapat begitu intens mendatanginya. Beberapa hal yang ia anggap sebatas angan dan harapan, sekarang satu persatu siap untuk benar-benar terwujud. Oh ya, Mah. Besok siang, aku mau minta izin buat pergi nengok Mbak Sanum ke rumah sakit. Sanum? Iya, istrinya Pak Zahran, teman baiknya Bang Huan. Oh iya, Mama ingat, anaknya Pak Arsen kan? Iya betul, Mah. Sanum kenapa? Baru aja lahiran, aku mau nengok Mbak Sanum sama bebinya. Oh ya? Anak kedua ya? Iya, Mah. Ya udah besok kita pergi sama-sama aja. Mama juga mau kasih selamat ke Zahran, karena dulu, Sah sering banget ke sini, nginep di sini juga. Jadi besok kita pergi sama-sama ya, Mah? Iya. Itu juga kalau kamu nggak keberatan ditemenin terus sama Mama. Mana ada keberatan, Mah? Tentu saja aku senang pergi kemana-mana sama Mama. Ars tersenyum tersipu. Oke. Besok kita minta antar Wan aja ya. Iya, Mah. Ars tersenyum semakin lepas. Mana ada Ars keberatan? Tentu saja Ars senang. Lama-kelamaan, kecanggungan di antara mereka mulai larut dan Ars harap bisa semakin akrab dengan Liliana. Segala sesuatu benar-benar indah pada waktunya. Tuhan Maha tahu kapan hambanya diuji dan kapan hambanya lulus ujian kesabaran itu. Papa pulang. Selamat ya, Mbak. Ya ampun, adik Ataya gemai banget, cantik. Makasih, Ars. Kamu juga, siap-siap ya. Ars langsung memberi selamat pada Sanum. Sementara Huan langsung memberi selamat pada Zahran. Dan Liliana? Liliana kenal baik dengan Airin, mereka pun memiliki partner ngobrol masing-masing. Ruangan itu selalu ramai karena ingin ikut merayakan kebahagiaan atas kelahiran Bibi Ataya. Bukan hanya Sanum dan Zahran, Airin pun ikut bahagia dengan kedekatan Liliana dan Ars. Airin tahu betul bagaimana strugglingnya Huan dan Ars dalam meraih restu Liliana. Dan malam ini, semua orang sudah melihat luluhnya hati Liliana. Mereka semua pun saling berbagi kebahagiaan bersama-sama. Hari-hari berlalu,
Ini adalah hari kepulangan Adiaksa dari Kanada. Dia dijadwalkan tiba di bandara di malam hari. Sekarang Adiaksa tak perlu sopir untuk ia minta menjemput, Juan sendirilah yang standby menjemputnya. Kebahagiaan Adiaksa berlipat-lipat. Banyak kabar bahagia yang ia dapat selama di Kanada. Rasanya tak sabar ingin segera merasakan kebersamaan bersama istri, anak dan menantunya. Bukannya istirahat, di sepanjang perjalanan pulang dari bandara menuju ke rumah, Adiaksa terus mengajak Juan untuk berbincang. Papa sih kadang masih nggak nyangka, masih ngerasa ini seperti mimpi. Ini pencapaian terbaik Papa di tahun ini. Inilah yang Papa inginkan, ini adalah momen yang Papa mimpikan. Ungkapnya. Juan mendengarkan dan dia tahu kalau perkataan sang papa adalah nyata dan tulus. Jauh sebelum Liliana, Adiaksa sudah lebih dulu luluh dan menerima. Gimana kabar Ars? Apa dia memiliki keluhan dengan kehamilannya? Lanjut Adiaksa bertanya kabar Ars. Dia selalu positif, dia menikmati kehamilannya. Baguslah. Jangan pernah lepaskan perhatianmu sedikit pun dari dia, Juan. Jangan lengah, jika dia kelihatan murung, cepat-cepatlah tanya dia. Saat ini, dia butuh disayangi dan butuh diperhatikan lebih daripada saat kalian pertama kali jatuh cinta. Juan tersenyum mendengar nasihat Adiaksa. Adiaksa manis sekali, pasti itu adalah salah satu faktor utama kenapa rumah tangganya dengan Liliana awet dan adem ayem, karena Adiaksa memang pria yang sangat perhatian. Dengarkan apa kata papamu ini, Juan. Kata Adiaksa. Iya, Pah. Didengerin kok. Itu udah terbukti. Walaupun mama egois, tapi papa masih bisa tetap mempertahankan pernikahan tetap hangat selama puluhan tahun. Nah itu, contohlah yang baik-baiknya. Apalagi kamu punya istri yang sabar, yang mau berjuang bersama kamu. Ini saatnya kalian menikmati manis buah dari kesabaran kalian. Jarang-jarang sekali Juan dan Adiaksa berbincang seperti ini. Tapi mereka sangat menikmatinya. Juan akan menjadikan Adiaksa sebagai panutan karena itu sudah sangat terbukti. Adiaksa bisa bertahan dengan wanita super egois seperti Liliana, tapi hubungan mereka tetap hangat seperti saat pertama kali mereka membangun rumah tangga. Jadi, bisnis apa yang akan kamu geluti setelah ini? Apa kamu masih mau mengurusi bengkel itu? Adiaksa beralih topik obrolan. Entahlah, tapi aku nyaman ada di sana. Papa ngerti, kamu memang menikmati pekerjaan itu. Ya, aku menikmatinya. Mereka terus berbincang santai sampai akhirnya mereka sampai di rumah saat malam semakin larut. Walau begitu, ternyata Ars dan Liliana masih bangun dan keduanya menyambut kedatangan Adiaksa. Pertama-tama, Liliana yang langsung menyambut pelukan hangat. Adiaksa merasakan aura positif yang langsung mengisi kerelung jiwa. Indah sekali, dan memang seperti inilah yang sangat ia mimpikan selama ini. Setelah disambut oleh Liliana, selanjutnya Adiaksa menghadap pada Ars. Adiaksa melihat menantunya begitu cantik dan memancarkan kebahagiaan lewat senyum yang ia bagikan di malam itu. Ars memberi salam hormat pada Adiaksa dan Adiaksa merasakan hidupnya begitu lengkap. Karena ini udah malam, kita istirahat dan ketemu lagi besok di meja makan ya. Kata Adiaksa yang pasti kelelahan dan ingin istirahat. Iya, Pah. Semua orang sepakat dan mereka pun menepi ke kamar masing-masing. Liliana dan Adiaksa ke kamar mereka, Juan dan Ars juga. Juan terlihat lelah. Ars tahu. Dia pun mengambil inisiatif untuk memijat pundaknya. Rasanya nikmat sekali, tapi Juan tak ingin membuat istrinya kerepotan karena ini sudah sangat malam. Juan ingin Ars juga untuk segera beristirahat. Enak banget rasanya, tapi ini udah malam Ci, kamu tidur aja. Aku belum ngantuk. Bang Juan yang udah pasti capek dan ngantuk, Bang Juan tidur aja, biar aku pijitin pelan-pelan. Kok tiba-tiba nggak ngantuk? Perasaan tadi pas abang pergi ke bandara, kamu udah tidur pulas banget. Nggak tahu, sekarang udah bingung nyari posisi tidur. Makin malam, malah makin susah buat tidur lagi. Kenapa? Apa kamu takut akan sesuatu? Coba ceritain. Gak juga sih. Cuma sambil ngitung hari aja. Besok,
besok lagi dan waktu kelahiran anak-anak kita akan semakin dekat. Semuanya akan berjalan lancar, pasti. Amin. Sini deh. Juan menarik jemari Ars yang sedang memijati pundaknya lalu mengajak Ars untuk duduk saling berhadapan dengannya. Kamu udah ngerasa lengkap kan sekarang? Tanya Juan. Sangat. Aku benar-benar merasa lengkap. Beneran gak pernah nyangka kita bisa ada di sini. Aku kira masih butuh waktu bertahun-tahun buat berjuang meraih restu Mama Lily. Mungkin karena doa yang kita langitkan bersama-sama. Itu udah pasti. Hal yang paling bikin abang bahagia adalah kebahagiaan kamu. Juan tersenyum dan menatap Ars dalam sekali. Ars bisa merasakannya. Aku juga. Lihat Bang Juan bahagia, bisa berkumpul lagi bersama di sini sama orang tua Bang Juan. Ditambah sama hadirnya si kembar. Ucap Juan lalu mengelus perut Ars. Ya, bahagia yang double-double. Makasih ya udah mau bersabar selama ini. Justru, yang paling bersabar selama ini adalah kamu, Bang. Kamu rela melepaskan semua kesenangan kamu demi tinggal serba terbatas sama aku. Kamu kerja keras. Kamu selalu berusaha menyenangkan aku setiap hari. Kamu gak pernah ngeluh capek. Kamu gak pernah ngeluh bosan. Kamu adalah yang terbaik. Sesi saling memuji adalah satu yang membuat cinta mereka semakin kuat. Ars dan Juan memang sama-sama sabar dan tak pernah berhenti saling support satu sama lain. Aku menemukan arti lain dari hidup dari kamu, sayang. Mengenal kamu, aku jadi tahu gimana caranya bersyukur. Ars senang mendengarnya, bukankah menjadi pengaruh baik untuk pasangan adalah salah satu tujuan dalam sebuah pernikahan? Udah yuk, kita tidur sekarang. Ajak Juan lalu segera menyiapkan bantal untuk Ars. Tapi aku masih belum ngantuk, Bang Juan duluan aja. Terus kamu mau ngapain? Nggak tahu. Beneran belum ngantuk. Apa harus diajak olahraga dulu biar capek terus ngantuk? Goda Juan. Ars tahu sekali apa maksud olahraga yang Juan maksud. Ih, abang. Ars tersipu sambil melepaskan kancing-kancing piyamanya. Tersipu malu tapi mau. Mau ya? Ya udah kalau Bang Juan mau. Maulah. Dan akhirnya, sebelum tidur, mereka memutuskan untuk saling bertukar peluh. Mau apa mereka datang? Jangankan sentuhan skin to skin, tatapan mata dan embus nafas saja sudah cukup kuat untuk memicu birahi cepat naik. Belakangan, Juan membatasi intensitas kegiatan bercinta karena dia takut terjadi sesuatu yang buruk pada istri dan calon anak-anaknya. Padahal, kalau tidak cemas dengan hal itu, Juan selalu ingin melewati malam yang panas setiap hari tak peduli walau badan lelah setelah seharian bekerja. Ars adalah satu-satunya perempuan yang membuat dia bergelora, tak peduli walaupun setiap hari ia berpapasan dan bahkan berinteraksi dengan berbagai tipe perempuan bahkan ada beberapa yang secara terang-terangan ingin menggoda. Tapi ketika berhadapan dengan perempuan lain, Juan selalu menjaga pandangan seperti yang diajarkan oleh Zahran dan Jawi. Ketika seorang pria menjaga pandangannya, maka yang indah terlihat di matanya hanyalah istrinya saja. Pagi ini, meja makan berisi personil komplit. Senyuman hangat menjadi menu utama di pagi itu. Ars, bagaimana kalau nanti malam kamu undang ibu sama adik kamu buat datang ke sini? Kita makan malam bersama. Pinta Adiaksa setelah sesi sarapan sudah selesai. Iya, Pah. Nanti saya telepon ibu buat datang ke sini. Tukas Ars. Sekalian ajak Pak Arsen juga. Liliana mengusulkan. Ya, ajak Pak Arsen juga. Sekalian silaturahmi sama Pak Arsen. Emang Papa kenal dekat sama Pak Arsen? Tanya Juan agak heran karena setahu Juan, sang papa tidak terlalu kenal dekat dengan Arsen. Cuma kenal aja, gak dekat sih. Tapi mendiang istrinya kan pernah satu komunitas sama mamamu. Jawab Adiaksa. Ya, kami gak kenal dekat. Tapi mungkin sekarang bisa jadi kenal lebih dekat kan karena bagaimanapun juga Pak Arsen adalah papa sambungnya Ars. Ya, itu benar. Sekarang koneksi mereka semakin banyak.
pernikahan itu bukan tentang dua orang yang disatukan di dalam satu ikatan. Tapi pernikahan itu bermakna lebih luas daripada itu. Terciptanya hubungan antara kedua keluarga dan kerabat lainnya, benar-benar memperluas jaringan kekeluargaan. Ping! Ada notifikasi pesan masuk ke ponsel Huan. Huan lantas memeriksanya, ada pesan dari Jawi. Bro, gue nggak bisa ke bengkel ya, bini mau lahiran nih. Sementara gue serahkan beberapa motor yang gue handle ke kalian bertiga ya. Gue minta doanya juga buat kelancaran persalinan bini gue, Seng sebelumnya. Ternyata itu isi pesannya. Jawi sedang menghadapi salah satu momen mendebarkan dan menegangkan di dalam hidupnya. Usia kehamilan Aira dan Shanum memang tidak jauh. Hari persalinan pun hanya terpaut beberapa hari saja. Huan ikut senang mendengarnya karena telah hadir dua bayi penghangat jiwa di antara anggota The Wolves. Dia segera membalas pesan dari Jawi. Oke, bro. Nanti gue sama anak-anak yang handle semuanya. Semoga proses persalinannya lancar ya, bro. Huan membalas kedua pesan itu dan bukan hanya di dalam ketikan saja, Huan juga memanjatkan doa di dalam hati, memanjatkan doa sebisanya untuk kelancaran proses persalinan Aira dan doa agar Jawi diberi kekuatan untuk menghadapi momen mendebarkan itu. Jawi sempat membalas. Sense banget bro. Ars agak curiga, belakangan dia selalu kepo dan ingin tahu isi chat suaminya. Walaupun Ars tahu bahwa Huan adalah lelaki yang setia, tapi tak jarang juga pikirannya terkontaminasi dengan rasa takut kalau tiba-tiba Huan terjebak di dalam sebuah perselingkuhan seperti yang marah terjadi di tengah-tengah realita kehidupan. Ish, kenapa sih pikiranku buruk banget? Tapi aku mau tahu, dengan siapa Bang Huan chat, kalau sama klien cewek motor yang cantik dan seksi gimana? Aku berangkat dulu. Pamit Huan yang bersiap beranjak dari sana. Ya. Hati-hati di jalan, hati-hati juga di tempat kerja. Liliana selalu berulang kali mengucapkan itu setiap kali Huan akan berangkat bekerja. Sementara Adiaksa hanya menatap dengan bangga. Putranya yang pemalas dan berandal sekarang begitu berdedikasi dalam profesinya. Itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab dan sungguh Adiaksa bangga akan hal itu. Saya mau antar sampai ke teras ya. Kata Ars yang malah ikut bangkit dan mengekor langkah Huan keluar rumah. Liliana dan Adiaksa mempersilakan. Keduanya menatap keduanya sampai mereka berlalu dari batas penglihatan mereka. Ini yang selalu aku impikan, dan alhamdulillah sudah terwujud di saat aku sendiri tak menduga kalau ini akan terwujud secepat ini. Ucap Adiaksa, di dalam hati ia tak berhenti mengucap syukur atas apa yang terjadi pada keluarganya saat ini. Ternyata semuanya indah jika kita saling menerima, aku juga merasakan kebahagiaan seperti yang selalu kamu bilang selama ini. Akui Liliana, dia merendahkan nada bicaranya dan Adiaksa tambah senang mendengarnya. Kuncinya adalah ikhlas menerima. Takdir seperti apapun, jika kita menerimanya dengan ikhlas, maka akan menjadi indah, sayang. Iya, kamu benar mas. Luluhnya hati Liliana adalah sebuah kado besar di hari tua Adiaksa. Adiaksa tak memandang dari mana Ars berasal, yang Adiaksa nilai adalah pribadi Ars yang begitu hebatnya mengubah Huan yang berandal menjadi lelaki yang dewasa dan bertanggung jawab. Ars menyusul Huan sampai ke halaman rumah di mana motor Huan terparkir. Ars tersiksa dengan rasa penasaran dengan cat yang Huan terima tadi. Semakin tua usia kandungannya, maka semakin besar juga rasa takut dan rasa curiganya. Ars tak peduli walaupun nantinya dicap sebagai istri yang posesif. Bang? Kamu ngikutin abang? Huan bahkan baru sadar kalau Ars mengikutinya karena sambil berjalan tadi Huan masih sibuk berbalas pesan. Padahal Huan hanya membalas beberapa chat di grup The Wolves. Iya. Jawab Ars dengan wajah cemberut kesal. Kenapa? Mau pesan sesuatu nanti pulangnya? Atau mau nagih kis kening sebelum abang pergi? Huan malah menggoda. Bahkan Bang Huan gak ngaku ngikutin karena terlalu asik chatten. Sama siapa sih? Mencurigakan banget. Ars tak menahan kekesalan di dalam hati.
Dia langsung belak-belakan soal apa yang membuatnya skeptis tiba-tiba di pagi yang cerah ini. Juan melirik pada ponselnya, lalu kembali fokus menatap istrinya yang sedang cemburu. Juan tak sadar kalau hal sekecil itu saja bisa membuat Ars curiga dan berakhir cemberut. Abang balas chat di grup chat The Wolves, Ci. Tuh lihat, tadi sebelumnya Jawi yang chat ngasih tahu kalau Aira udah mau lahiran hari ini dan Jawi nggak bisa ke bengkel sekalian minta doa. Nih, coba kamu cek sendiri. Jelaskan Juan pelan-pelan. Juan langsung menyerahkan ponselnya pada Ars. Oh, benarkah begitu? Jika benar, Ars jadi merasa bersalah karena sudah menyangka yang tidak-tidak padahal Jawi dan Aira sedang menghadapi momen menegangkan saat ini. Maaf. Ucap Ars mulai melemaskan urat marahnya. Ars jadi malu. Abang yang harusnya minta maaf karena udah bikin kamu kesel dan curiga. Maaf ya. Tapi Juan gantian meminta maaf. Aku berlebihan. Akui Ars. Enggak kok. Abang yang lupa. Harusnya abang gak bikin kamu curiga kayak gini. Terlalu fokus ke chat sampai lupa nggak pamit ke kamu. Maaf ya udah bikin kamu curiga dan merasa diabaikan. Abang nyesel. Ucap Juan lagi. Juan meminta maaf dengan sepenuh hatinya. Tentulah Juan tak ingin membuat mood istrinya hancur. Juan harus selalu membuatnya terjaga di dalam hati dan pikiran yang nyaman. Setelah cair, Ars pun tertawa dan menertawakan dirinya sendiri yang begitu over dalam bersikap. Kenapa malah ketawa? Tanya Juan heran. Gak tahu. Aneh aja. Kok aku over banget ya? Ih, pasti nyebelin deh. Enggak kok. Gak aneh. Ya udah sana Bang Juan cepat berangkat. Iya ini mau berangkat, tapi jangan berpikir yang aneh-aneh lagi ya. Iya, enggak kok. Nanti pulangnya mau dibeliin apa? Gak usah deh, hari ini akan banyak makanan di rumah. Ibu, Pak Arsen sama Agi kan diundang buat makan malam di sini malam nanti. Oke. Abang berangkat dulu ya. Apa kamu mau antar sampai ke depan gerbang? Enggak ah, sampai sini aja. Entar dikira posesif banget. Tapi abang mah suka-suka aja kok diposesifin sama kamu. Serius deh. Ujungnya, mereka saling bergurau dan tak menganggap serius soal kesalahpahaman yang terjadi tadi. Di siang harinya, Liliana dan Adiaksa berencana pergi mengunjungi salah satu teman lama mereka. Ars diajak, tapi Ars tidak ingin ikut karena tak ingin mengganggu momen kebersamaan Liliana dan Adiaksa. Ars memilih untuk tetap di rumah karena di rumah pun masih ada Biayan dan Binunik yang selalu memanjakan dirinya. Tapi, momen santai Ars buyar saat dia kedatangan tamu yang tak terduga. Ketika Biayan membukakan pintu gerbang, Ars yang sedang duduk-duduk di halaman rumah melihat sebuah mobil masuk dan yang Ars ingat itu adalah mobilnya Ana. Apa ini Ana? Mau apa dia ke sini? Apa mau ketemu Mama Lili? Mama Lili kan lagi nggak ada? Duh, males banget jadinya, batin Ars. Dan setelah beberapa saat, penumpang mobil itu keluar, bukan hanya Ana, bahkan ada Sari juga yang turun dari mobil itu. Mau apa mereka datang? Mau apa Ana dan Tante Sari datang di saat Liliana tidak ada? Perasaan Ars jadi tidak enak. Bab ke-120.